Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itu kiranya menyertai hati dan pikiran saudara sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini. Nas Alkitab tertulis dari Kitab Mazmur pasal yang keempat, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Doa pada malam hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan kalender tahun gereja, pada minggu ini kita memasuki minggu yang dinamakan Minggu Misericordias Domini. Misericordias Domini yang artinya nyanyikanlah kasih setia Allah. Sesuai dengan nama minggu itu pula, kita akan menemukan dalam nas khotbah pada hari ini tentang kuasa dan penyertaan Tuhan dalam hidup pemazmur. Pemazmur yang sejak dari masa mudanya sudah hidup dekat dengan Tuhan dan dia senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, ingin menyatakan dan menyanyikan kasih setia Allah. Disebutkan dalam judul perikop doa pada malam hari. Kita bisa mengaitkan pasal yang keempat ini dengan pasal 3 sebelumnya, di mana dalam pasal 3 judulnya nyanyian dalam menghadap musuh atau nyanyian pagi dalam menghadap musuh. Musuh yang disebutkan adalah lebih jelasnya saya akan bacakan dalam Mazmur 3 ayat 1. Disebutkan Mazmur Daud
ketika ia lari dari Absalom anaknya. Sungguh merupakan sebuah bencana atau hal yang menyedihkan jikalau seorang orang tua harus lari meninggalkan rumahnya karena harus menyelamatkan dirinya dari kejaran musuhnya. Yang lebih menyedihkan bila terjadi bagi seorang orang tua harus menyelamatkan dirinya lari dari musuhnya, yang musuhnya adalah anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri. Apa gerangan yang dirasakan oleh orang tua kalau orang tua itu harus meninggalkan rumahnya karena takut akan serangan yang datang dari anaknya? Kita bisa bayangkan apa kira-kira yang dirasakan oleh Raja Daud ketika itu. Kalau kita kaitkan dalam pasal 133, Mazmur 133, di mana dikatakan dalam ayat pertama, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mengaitkan pasal 133 ayat 1 ini dengan perasaan yang menimpa Daud saat itu, bisa kita katakan demikian. Sungguh alangkah buruk dan jeleknya hal yang menimpa hidup orang yang tidak rukun. Saya akan mengatakan sedikit tentang latar belakang. Raja Daud merupakan perwakilan atau gambaran kehidupan yang penuh misteri. Di satu sisi, dia adalah manusia yang memperoleh perkenanan di hati Allah. Daud identik dengan garis keturunan Mesias, juru selamat umat manusia. Dari keturunan Daudlah Mesias akan berasal. Daud juga terkenal sebagai manusia dengan Tuhan sebagai gambalanya. Di sisi lain, Daud memiliki kekurangan yang cukup parah. Dia pernah menggoda Batseba dan membunuh Uria suami Batseba. Daud juga membunuh Nabal, dan setelah Nabal mati, Daud mengambil Abigail, istri Nabal, menjadi istrinya kemudian. Padahal sebelum Batseba dan Abigail, Daud telah memiliki istri. Dan menjelang akhir, Alkitab mencatat Daud memiliki beberapa istri. Mengapa Allah mengizinkan Daud memiliki beberapa istri? Mengapa Allah tidak menghukumnya? Apakah dengan tidak menghukumnya berarti Allah menyetujui poligami yang dilakukan Daud? Jelas dalam kitab Kejadian 1 dan ayat 2, di sana dikatakan Allah memberikan gambaran pernikahan yang ideal sebagai antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan di dalam Ulangan 17 ayat 17 dikatakan Allah juga memberikan gambaran tentang raja orang Israel yang tidak boleh mempunyai banyak istri. Allah tidak pernah menyetujui seorang laki-laki atau seorang raja sekalipun memiliki banyak istri. Kenyataannya Allah dengan sabar bekerja sama dengan orang-orang yang berdosa di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Allah menurunkan dirinya di level manusia
dan bekerja bersama manusia. Daud adalah raja pada masa ketika banyak tekanan untuk menjadikan perkawinan sebagai alasan politis. Apakah Allah mengizinkannya? Jelas tidak. Tetapi Allah bekerja dalam rangka berpikir Daud, berpikir dunia, dan pada saat yang sama Dia memberikan anugerahnya kepada Daud. Sebagai catatan, hal yang menarik untuk disimak adalah setiap kali perkawinan poligami terjadi, di situ juga terjadi perseteruan. Allah tidak perlu menghukum poligami, tetapi Dia juga tidak memberkati kehidupan poligami. Disinilah terletak cara kerja Allah yang sulit untuk dipahami akal budi manusia. Dalam catatan Alkitab banyak kita lihat, misalnya istri ataupun gundik Daud banyak itu dalam 1 Samuel 18 ayat 27 misalnya, atau Samuel 19 ayat 11 sampai 18, 2 Samuel banyak lagi di situ disebutkan bahwa Daud memiliki banyak istri. Bukan hanya istri, Daud juga memiliki gundik. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketidaktaatan Daud membuatnya menerima akibat. Salah satu akibat yang disebabkan ketidaktaatan Daud dalam menjaga pernikahan dapat kita lihat dalam 2 Samuel 3 ayat 2 sampai 5. Di sana dikatakan Daud memiliki laki-laki, anak laki-laki. Dikatakan demikian, di Hebron lahirlah bagi Daud anak laki-laki. Anak sulungnya adalah Amnon dari Ahoniam, perempuan Yisrael. Anaknya yang kedua adalah Kileab dari Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel. Yang ketiga ialah Absalom, anak dari Maakah, anak perempuan Talmai Raja Gesur. Yang keempat ialah Adonia, anak dari Hagit. Yang kelima adalah Sepaca, anak Abitail. Dan yang keenam adalah Yitream dari Egla, istri Daud. Semuanya masih yang dilahirkan di Hebron. Belum juga istrinya yang lain sebelum Daud berada di Hebron. Yang terjadi kemudian yaitu akibat dari poligami yang dilakukan oleh Daud. Terjadilah peristiwa Amnon dan Tamar. Demikian ceritanya. Absalom, anak Daud, memiliki adik perempuan yang cantik yang bernama Tamar. Hati Amnon sangat tergoda melihat kecantikan daripada Tamar. Amnon yang memiliki sahabat bernama Yonadab, melalui sahabatnya itulah dia mengupayakan agar dapat bertemu dengan adiknya Tamar. Yonadab memberitahukan keadaan Amnon yang saat itu dalam keadaan sakit kepada Daud. Rasa sakit itu berkaitan dengan keinginannya bertemu dengan Tamar. Dengan demikian, Yonadab memberitahukan kepada Daud bahwa penyakit dari Amnon itu adalah Tamar. Bila Amnon telah dapat bertemu dengan Tamar,
maka penyakit Amnon itu akan sembuh. Namun demikian, awalnya permintaan sahabatnya Amnon itu dipenuhi oleh Raja Daud. Raja Daud menyuruh anaknya Tamar untuk pergi mendekati saudaranya Amnon. Dia pun ketemu dengan Amnon dan Amnon memberitahukan kepadanya agar dia memberinya makan. Dan bukan hanya memberinya makan, dan dia melakukan sesuai dengan yang diinginkan oleh Amnon. Sesuatu kejadian yang sangat menjijikkan dilakukan oleh Amnon kepada saudarinya itu. Dia melakukan hal yang tidak benar kepada Tamar. Tamar pun disetubuhi oleh Amnon. Setelah disetubuhi, rasa benci daripada Amnon memuncak dan akhirnya mengusir Tamar adiknya itu. Tamar begitu sedih melihat perlakuan saudaranya itu. Namun yang lebih memilukan hatinya karena Amnon itu mengusirnya. Rasa sakit hati itu membuat Tamar berselimutkan kain kabun. Ketahuanlah kepada kakaknya Absalom. Dengan rasa benci, maka Absalom pun berencana untuk membunuh saudaranya yang bernama Amnon tersebut. Setelah itu Amnon pun dibunuh. Apa yang terjadi setelah Absalom membunuh saudaranya Amnon tersebut? Dia pun pergi meninggalkan rumah bapaknya. Melihat kejadian tersebut, Absalom telah melarikan diri karena dia membunuh saudaranya yang telah memperkosa adik yang dikasihinya. Maka Daud, orang tuanya pun menjadi sedih melihat apa yang terjadi. Rasa sedih yang terdapat dalam diri Daud bercampur juga rasa benci kepada Absalom. Namun saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setelah bertahun-tahun sebagai seorang ayah, Daud pun merasakan rasa sedih karena dia telah ditinggalkan anaknya Absalom. Mengetahui bahwa Daud telah merindukan anaknya Absalom, maka Yoab mengupayakan pertemuan kembali antara Daud dengan Absalom. Pertemuan tersebut pun terwujud. Namun setelah keadaan berdamai antara Daud dan Absalom, sifat licik dari Absalom kembali lagi muncul. Absalom mengadakan persepakatan gelap dalam 2 Samuel 15. Di sana dikatakan ayat 1, sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Ayat yang berikut, maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai,
dari kota manakah engkau? Apabila ia menjawab, ia datang dari suku Anu, maka berkatalah Absalom kepadanya, lihat, perkaramu itu baik dan benar. Tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mendengarkan engkau. Perbuatan licik yang dibuat oleh Absalom. Bila ada orang anggota masyarakat Israel yang seolah-olah tidak didengarkan oleh raja perkaranya, dia seolah-olah membuat jalan keluar dengan mengatakan, baik, perkaramu telah selesai, dan tidak seperti yang dilakukan oleh raja kepadamu. Banyak orang Israel yang tertarik dengan cara Absalom untuk menyelesaikan perkaranya, dan suatu saat berupayalah Absalom mengadakan kesepakatan gelap untuk dijadikan dan dilantiknya Absalom sebagai raja. Absalom terwujud menjadi raja bagi orang Israel. Orang Israel menjadikan Absalom sebagai rajanya. Setelah itu Absalom pun berusaha untuk mengambil alih kekuasaan itu dari Raja Daud. Inilah yang melatar belakangi nats kita pada saat ini. Sebagaimana Paul yang dikatakan oleh Raja Daud untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud, apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah aku. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa Daud harus melarikan diri saat Absalom datang mengejarnya? Di sini Daud tidak terlepas dari berbagai pergumulan hidup, dan salah satu pergumulan terbesarnya adalah pemberontakan yang dilakukan oleh anaknya sendiri. Anak yang merupakan anak panah yang akan dijadikan untuk melawan musuh-musuh. Sebagaimana disebutkan dalam Mazmur 127 ayat 4 dan 5. Sekarang anak itu telah berbalik melawan kita, melawan Daud. Ketika Daud mendengar kabar pemberontakan Absalom, Daud tidak langsung bereaksi secara destruktif, tetapi di dalam 2 Samuel 15 ayat 13 sampai 15 disebutkan bahwa Daud lebih memilih keluar, melarikan diri dari Yerusalem bersama semua seisi keluarga dan pegawai-pegawainya. Hal itu dilakukan oleh Raja Daud untuk keselamatan diri dan keselamatan pegawai-pegawainya. Daud lebih mementingkan keselamatan orang-orang yang dia pimpin selama ini. Dia tidak berusaha mempertahankan kekuasaannya itu dengan cara mengambil pedang untuk terjadi perang-perangan dengan anaknya. Dalam hal ini bisa kita katakan, apakah Daud tidak mempunyai kuasa untuk menumpas pemberontakan Absalom? Jawabannya, Daud bukannya tidak memiliki kuasa untuk menumpas pemberontakan Absalom. Ahli psikologi menunjukkan
bahwa orang yang marah atau mungkin melakukan kesalahan karena kemarahan akan menyebabkan manusia kehilangan kemampuan untuk pengendalian diri dari penilaian yang objektif. Hal itu terlihat dalam diri Absalom, namun dalam diri Daud ini sangat bertentangan. Dia menyelesaikan persoalannya itu ketika terjadi persoalan, dia tidak emosi. Manusia sering terjadi kalau ada pergumulan hidup, emosinya begitu memuncak. Jarang orang kalau lagi marah bertanya dulu kepada Tuhan. Namun nats khotbah kita ini menunjukkan kepada kita sebuah teladan. Saat kita marah, janganlah berbuat dosa. Saat kita marah, janganlah kita emosi. Saat kita menghadapi pergumulan hidup yang besar, saat kehormatan kita dinodai, jangan langsung terpancing emosi. Dalam keadaan apapun yang kita miliki, segeralah berdoa dulu kepada Tuhan. Biarlah kamu marah, dikatakan oleh Daud, tetapi jangan berbuat dosa. Orang pada waktu marah, dia rentan untuk berbuat dosa. Kalau kita membiarkan kemarahan itu menguasai kehidupan kita, akhirnya kita akan jatuh ke dalam dosa. Alkitab bukan mengajarkan supaya kita tidak ada ekspresi sama sekali saat kita menghadapi kejengkelan. Silakan berekspresi waktu marah, namun jangan sekali-sekali berbuat dosa. Ayat 6 dikatakan, berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Bukan hanya diam. Ayat ini dilanjutkan dengan persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Ini adalah suatu pesan yang menyatakan bahwa dalam keadaan bagaimana sekalipun kita mesti tidak boleh melakukan dosa dan melakukan pelanggaran. Pokoknya kita tidak boleh berhenti juga saat kemudian kita dinodai oleh orang. Jangan marah, jangan berdosa, tetapi tetaplah memuji Tuhan. Di samping memuji Tuhan, kita juga harus memberikan persembahan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang mengalami ancaman dan pergumulan besar biasanya sulit sekali untuk tidur. Kita bisa bayangkan saat terjadi persoalan besar, persoalan yang kita hadapi begitu besar, biasanya manusia tidak akan gampang untuk tidur. Namun orang yang memiliki persoalan besar, yang tidak mau melakukan dosa, dia dapat menemukan wajah Tuhan menyinari hidupnya. Lebih menarik daripada kelimpahan gandum dan anggur. Dikatakan di dalam ayat 8, engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Orang yang senantiasa menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, merasakan sukacita kepada Tuhan, tak peduli sebesar apapun
persoalan hidup yang dia hadapi, sebab wajah Tuhan akan bersinar baginya. Kita pun saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus akan merasakan apa yang dialami oleh Daud dalam nats khotbah ini. Daud ini tidak pernah merasakan jauh dari sukacita tersebut, karena memang dalam hidupnya sejak masih kecil dia senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Dia senantiasa menyerahkan seluruh persoalan hidupnya, walaupun begitu besar pergumulan hidup dari Daud, dia dapat tidur dengan nyenyak. Tidur dengan nyenyak adalah gambaran dari orang-orang yang merasakan sukacita daripada Tuhan. Karena itu, bila Anda saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang sampai saat ini memiliki penyakit sulit untuk tidur, kita bisa bertanya dalam diri kita sendiri, apakah ada rasa jengkel itu menghinggapi kehidupan kita? Jauhkan rasa jengkel, jauhkan rasa amarah, tetapi hendaklah berdiam diri, bersekutulah dengan Tuhan. Dengan bersekutu dengan Tuhan, dengan ditambahi berikanlah persembahanmu kepada Tuhan, maka sebagaimana disebutkan dalam topik minggu kita ini atau nama minggu kita ini, Minggu Misericordias Domini, yang artinya nyanyikanlah kasih setia Allah. Kasih setia Allah pasti akan kita rasakan bila kita mau meneladani sifat dan kehidupan Daud yang tidak pernah jauh daripada Tuhan. Sekalipun dia merasakan pergumulan berat, kita pun hendaknya, saudara-saudaraku yang kekasih, bila saudara-saudara yang kekasih saat ini memiliki pergumulan, apapun jenis pergumulan yang saudara-saudara hadapi, serahkan kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menunjukkan kasih setianya bagi saudara-saudara sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat Tuhan yang telah menyertai hidup kami. Firman-Mu telah memberikan kami teladan agar kami meneladani apa yang dilakukan oleh hamba-Mu Daud. Sekalipun dia memiliki pergumulan berat, bahkan dia memiliki persoalan hidup karena dia harus melarikan diri dari kejaran anaknya. Namun dalam seluruh persoalan yang dihadapi oleh Daud, dia berusaha agar dia jangan jatuh ke dalam dosa. Biarlah kami ya Tuhan dapat meneladani apa yang dilakukan oleh Daud. Begitu besarnya kasihnya kepada anaknya. Sekalipun anaknya telah melakukan perbuatan-perbuatan yang mencelakan, yang memberi celah bagi keluarga, yang memberi aib, namun dia masih mampu untuk memaafkan. Beri kami kekuatan ya Tuhan. Bila kami memiliki persoalan hidup dengan saudara-saudara kami, dengan teman-teman kami, dengan siapapun kami bersoal, biarlah kami
mampu untuk memaafkan siapapun saudara-saudara kami. Kuatkan kami ya Tuhan, agar iman kami semakin teguh dan kami dapat berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan. Kami yakin dan percaya bila kami berjalan di bawah sinar terang wajah-Mu, kami akan merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang di sorga, ajar kami senantiasa untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki dari kami. Seluruh jemaat-Mu HKBP Cianjur ini, dari mulai anak kecil, remaja, pemuda-pemudi, Bapak, Ibu, jemaat, begitu juga dengan penatua. Berkati ya Tuhan, berkati dalam seluruh program yang telah direncanakan oleh jemaat-Mu. Kalaupun banyak dari antara saudara-saudara kami yang masih jauh daripada Tuhan, yang tidak ikut dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh gereja-Mu, biarlah jemaat-jemaat yang selama ini jauh daripada Tuhan, Tuhan juga sadarkan mereka dimanapun saudara-saudara kami yang ada, termasuk yang jauh dari tengah-tengah keramaian. Mungkin banyak saudara-saudara kami berada di daerah-daerah terpencil yang tidak dapat merasakan sentuhan kasih Tuhan, tak dapat bersekutu di dalam gereja. Ajarlah dan ajak mereka supaya mereka juga merasakan sentuhan kasih. Berkatilah ya Tuhan tayangan yang dilakukan oleh Nusantara TV. Biarlah ya Tuhan melalui tayangan yang disiarkan oleh Nusantara TV masih banyak lagi jiwa-jiwa yang haus akan firman Tuhan merasa terpuaskan. Berkati seluruh para pegawai-pegawai Nusantara TV, biarlah mereka semakin rajin untuk mengabarkan Injil. Biarlah ya Tuhan banyak orang yang merasakan berkat Tuhan. Masih banyak pekerjaan yang akan kami lakukan pribadi lepas pribadi. Kami mohon campur tangan Tuhan supaya lebih banyak lagi orang-orang yang bersedia untuk memberitakan Injil-Mu, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan dan nama Tuhan akan diketahui oleh bumi dan segala isinya. Terima kasih Tuhan. Dengar sempurnakanlah doa dan permohonan kami ini yang kami panjatkan melalui Putra-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.